THR cair. Lakukan 3 hal ini sebelum belanja keperluan Lebaran. Ibu wajib tahu. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya. Dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk, langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bau wangi uang baru sudah mulai tercium ya, Bu. Apalagi kalau bukan karena notifikasi transferan tunjangan hari raya yang barusan mampir di ponsel ibu. Rasanya tuh seperti melihat oase di tengah padang pasir setelah sebulan kita menahan lapar dan dahaga. Tapi hoti-hoti ya. Bu, karena THR itu sifatnya seringkali cuma mampir lewat seperti tamu yang cuma mau numpang ke kamar mandi sebentar saja. Menurut artikel finansial yang saya baca di portal berita terkini, fenomena habisnya THR dalam sekejap itu nyata adanya karena dorongan psikologis ingin membalas dendam setelah sebulan berhemat. Makanya video ini penting banget supaya ibu tidak gigit jari saat Lebaran hari kedua nanti. Kita semua tahu kalau godaan diskon di marketplace itu lebih seram daripada omongan tetangga yang tanya kapan nambah anak. Jadi, mari kita kumpul sebentar untuk pasang strategi supaya uangnya tidak habis buat beli toples kaca yang ujungnya cuma diisi rengginang sisa Lebaran tahun lalu. Langkah pertama yang wajib ibu lakukan sebelum jempol gatal buka aplikasi. Belanja adalah melakukan audit lemari pakaian dan dapur secara menyeluruh, seolah-olah ibu sedang jadi detektif swasta. Jangan sampai ibu beli mukena baru warna sage yang lagi tren. Padahal di lemari masih ada 3 mukena yang label harganya saja belum sempat ibu lepas karena tahun lalu kilaf beli kebanyakan. Coba deh Bu, sekali waktu luangkan sedikit waktu untuk membongkar tumpukan wadah plastik yang ada di dapur. Kadang kita merasa semua sudah habis dan langsung berniat membeli lagi. Padahal kalau diperiksa lebih teliti, bisa saja masih ada stok yang tersisa. Siapa tahu sebenarnya minyak goreng, sirup, atau bahan dapur lainnya masih ada terselip di sudut lemari. Tersembunyi di balik tumpukan kuali atau panci lama yang bagian bawahnya sudah mulai menghitam karena sering dipakai memasak. Sering sekali tanpa sadar kita menyimpan barang di tempat yang berbeda-beda. Lalu lupa kalau masih punya persediaan. Akhirnya saat belanja, kita membeli lagi barang yang sebenarnya masih ada di rumah. Dengan sedikit usaha untuk mengecek dan merapikan dapur, ibu bisa mengetahui stok yang benar-benar masih tersedia. Selain dapur jadi lebih rapi, cara sederhana ini juga bisa membantu menghemat pengeluaran. Apalagi menjelang belanja kebutuhan Lebaran. Contoh realnya begini ya Bu, kalau ibu tidak cek dulu, bisa saja ibu beli kacang mete 2 kg, padahal di gudang masih ada stok kacang yang belum digoreng. Kan sayang banget uangnya bisa buat bayar zakat. Atau kasih salam tempel ke keponakan yang jumlahnya sudah seperti 1 batalion tentara. Setelah selesai jadi detektif lemari, langkah kedua yang tidak kalah krusial adalah membuat daftar prioritas, yang isinya harus sangat masuk akal, dan bukan sekadar keinginan sesaat yang meledak-ledak. Ibu perlu mulai membiasakan diri membagi belanja Lebaran ke dalam beberapa kategori yang jelas, supaya pengeluaran tidak melebar kemana-mana. Cara sederhana yang bisa dilakukan adalah membaginya menjadi 3 kategori utama. Pertama, kebutuhan pokok untuk hari raya. Ini adalah hal-hal yang benar-benar dibutuhkan keluarga saat Lebaran. Seperti bahan makanan untuk hidangan sederhana di rumah, kebutuhan dapur, atau keperluan penting lainnya. Fokuskan anggaran utama pada bagian ini, karena inilah yang benar-benar akan digunakan bersama keluarga saat merayakan Hari Yang Fitri. Kedua, kewajiban sosial. Dalam budaya kita, Lebaran juga menjadi momen untuk berbagi dan mempererat silaturahmi. Misalnya seperti membayar zakat, memberikan bingkisan untuk orang tua, membantu saudara yang membutuhkan, atau memberi sedikit rezeki kepada tetangga dan kerabat. Hal-hal seperti ini justru sering menjadi bagian yang paling bermakna dari perayaan Lebaran.
Barulah yang ketiga adalah anggaran untuk bersenang-senang. Misalnya membeli camilan tambahan, dekorasi kecil di rumah, atau mungkin pakaian jika memang masih ada sisa dana. Dengan menempatkan kesenangan di urutan terakhir, ibu bisa lebih tenang karena kebutuhan utama keluarga sudah terpenuhi lebih dulu. Dengan cara membagi anggaran seperti ini, ibu rumah tangga bisa mengendalikan pengeluaran lebaran dengan lebih bijak, tidak ada rasa bersalah karena berbelanja, dan juga tidak ada kekhawatiran setelah lebaran karena keuangan keluarga tetap aman dan terjaga. Justru dari pengaturan sederhana seperti ini, keluarga bisa merasakan lebaran yang lebih tenang, hangat, dan penuh rasa syukur. Jangan sampai ibu lebih mendahulukan beli gorden baru yang motifnya bunga matahari sebesar piring makan. Tapi ternyata uang untuk beli daging rendang malah tidak cukup sampai harus pinjam ke mertua. Ingat ya Bu, harga diri kita sebagai Menteri Keuangan Keluarga dipertaruhkan di sini. Jangan sampai demi konten estetik di media sosial kita malah makan mie instan di minggu pertama setelah Lebaran karena uangnya habis buat beli sepatu merek mahal yang cuma dipakai ke masjid sekali saja. Langkah terakhir yang paling berat tantangannya adalah mengamankan dana cadangan atau dana darurat pasca Lebaran sebelum sisa uangnya benar ibu hamburkan untuk hal yang kurang penting. Ibu pasti paham kalau setelah Lebaran itu biasanya ada fenomena tanggal tua yang terasa sangat panjang seperti film drama yang tidak selesai. Makanya amankan minimal 20% dari THR itu. Bayangkan kalau nanti setelah Lebaran tiba-tiba mesin cuci, ibu mogok kerja karena kelelahan mencuci tumpukan baju. Kotor keluarga besar, kalau tidak ada dana cadangan pasti ibu bakal pusing 7 keliling. Jadi tolong banget ya Bu, sebelum check out keranjang belanjaan yang isinya baju kembaran sekeluarga, pastikan dulu saldo di tabungan sebelah sudah terisi buat jaga-jaga supaya kita tetap bisa bernapas tenang sampai jadwal gajian bulan depan tiba. Memang tidak mudah menahan diri saat melihat saldo rekening mendadak gemuk. Apalagi kita sebagai ibu sering merasa butuh apresiasi setelah lelah mengurus rumah tangga sepanjang tahun. Tapi mari kita renungkan sejenak bahwa kebahagiaan Lebaran itu tidak ditentukan oleh seberapa mewah hiasan meja atau seberapa baru baju yang kita kenakan di depan kamera. Mari kita lebih bijak mengelola rezeki ini agar tidak menjadi beban pikiran di kemudian hari. Karena sejatinya, kemenangan yang hakiki adalah saat kita mampu mengendalikan diri sendiri dari nafsu belanja yang tidak ada habisnya. Tetap semangat ya Bu dalam mengatur keuangan keluarga. Semoga THR kali ini membawa berkah yang melimpah dan membuat hati kita semua tenang tanpa perlu dikejar tagihan setelah hari raya berlalu. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita dan episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.